Karena akhir dari sebuah kehidupan di dunia ini adalah kematian. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada dukaku kenang, tak kunjung mengerang. Di sore hari nan sepi, ibuku bertelut sujud berdoa, aku dengar namaku disebut di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku, dengar ada namaku disebut. Ada kota yang indah cerah, Camat Kalawat, kami sebut dengan hormat Dr. Anda, Ibu Ferli Indrianasa, MAP. Setelah ini kami akan mengikuti rapat paripurna dalam persiapan juga pada tanggal 17 Agustus, tapi setiap tahun pada tanggal 16 seluruh SKPD kita hadir di kantor DPRD Kabupaten Minahasa Utara. Kita juga yang pasti tolong Pak Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Utara sudah melayat karena akan memimpin rapat paripurna di pagi hari ini. Paku dapat yang guru, kadang tuh guru, makanya orang bilang bukan main kan kalau dulu. Ada lagu yang selalu orang nyanyikan, mari-mari berdisiplin. Karena dia bilang apa tuh ibu guru jahat. Kalau saya tidak akan mengatakan itu. Karena pendidikan yang diajarkan kepada kita adalah sopan santun, saling menghargai dan menghormati. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tentunya Ibu Ellen Marice Bokong, apa yang sudah dilakukan semasa hidup, apa yang pernah ditorehkan dalam kehidupan pemerintah bagi anak didik yang ada. Bayangkan ada anak didik, kita sempat ketemu dengan anak ini mantan kepala sekolah, Ibu Nonce, dulu kepala sekolah di SDN 1 Kolongan Kambu, Air Madidi. Ini mantan murid daripada Ibu Ellen. Dulu Ibu Ellen itu di tahun berapa pernah menjadi kepala sekolah SDN 1 Negeri Sarongsong 2. Ada hafal karena ini hukum tua sekarang. Dulu sebagai lurah yang ada di Sarongsong 2, saya sebagai sekretaris desa, sekretaris kelurahan yang ada di Sarongsong 2. Pernah melihat, pernah bertemu dengan sosok seorang wanita yang tegar, wanita yang penuh tanggung jawab dan murah senyum.
Memang keluarga ini banyak saya kenal. Ada Ibu Pendeta Meli yang selalu tidak ada terlihat di mana-mana. Nah, Ibu Pendeta Meli pokok bersama dengan orang PPH juga. Pena ternyata kote kakak beradik. Dan dalam kehidupan keluarga ini contoh dan teladan di dalam berjemaat dan juga di pemerintahan. Itu mari orang lakukan untuk kehidupan kita ke depan. Tuhan memberkati kehidupan keluarga, memberkati kita semua. Untuk itu sekali lagi terima kasih untuk kesempatan di saat ini, dan saya atas nama pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terima kasih disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini Camat Kalawa, yang sudah boleh menyampaikan sambutan penghiburan di siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan lanjutkan dengan puji-pujian penghiburan, dan saat ini diundang kepada denominasi gereja yang ada di Desa Suaan untuk boleh membawakan pujian penghiburan. Satu
Sepindah itu tanpa duri itu. Iya. Selanjutnya lansia.
keluarga besar Bokong. Diundang keluarga besar Montolalu. Waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada dukaku kenang, tak kunjung menyerah di sore hari nan sepi. Ibuku bertelut, sujud berdoa, ku dengar namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut.
Mata saya dulu. Terima kasih. Tuhan memberkati. Pujian yang terakhir dari seluruh masyarakat Jaga 5. Masyarakat Jaga 5 di bawah pimpinan Kepala Jaga Bapak Porkius Seba. Iya. Leica. DP kamera Leica. Leica. Xiaomi. Berapa kabelnya, Bu? Apa? 7 juta. Yang berduka cita, Bapak Ibu para pelayat duka, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Sambutan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Camat, Ibu Hukum Tua, pejabat Hukum Tua Desa Suwaan, bersama dengan seluruh perangkat desa, lembaga, badan, tim penggerak PKK, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh politik, TNI Polri yang berkenan hadir, dan semua yang boleh menyatakan simpati dan empati bagi keluarga besar Motolalu Bokok atas meninggalnya Ibu Ellen Bokok.
Kematian adalah sebuah peristiwa yang tentu tidak seorang pun dapat menolaknya, selain daripada menerima dan mengaminkan, karena ini adalah bagian dari rencana dan kuasa yang Tuhan nyatakan di tengah kehidupan kita manusia. Perkabungan yang saya kasih dan saya hormati, keluarga besar Montolalu Bokong yang berduka dan bersedih kepergian daripada mama, oma, kakak beradik dari almarhumah yang saat ini berada di pangkuan Bapak di surga. Keluarga sangat mengasihi, sehingga saya melihat begitu duka yang mendalam di tengah anak-anak, cucu maupun saudara-bersaudara. Yang saya hormati dan saya kasihi pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dan tadi sudah diwakili oleh Ibu Camat yang terkasih, Bapak. Yang saya kasihi dan saya hormati Ibu Kuntua Suara, Ibu Sumiati Manangkasi SE MAP, seluruh dan BPD Desa yang saya hormati dan saya kasihi. Tadi juga dan Bupati Minahasa Utara, Bapak Sompe, baik, terima kasih, mohon maaf. Yang saya kasih juga dan saya hormati Ibu Marta Lolong Kalesaran dan suami Bapak Ketua Dewan sedang sibuk karena hari ini persiapan untuk kegiatan acara 17 Agustus dengan protokoler yang begitu ketat, maka beliau sedang ada dalam tugas. Yang saya hormati dan saya kasih Ketua BPMG Kemim Ebenezer Suwan, begitu juga dengan tokoh-tokoh politik, para aparat TNI Polri yang saya hormati dan saya simpulkan dalam kasih Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara, saya tadi duduk dan merenungkan dan teringatlah sebuah lagu yang sangat biasa kita juga menyanyikan, yaitu lagu hidup ini adalah sebuah kesempatan, dan jika ada kesempatan kita sudah berbuat mempergunakan waktu dengan maksimal, dan apa yang Tuhan percayakan baik talenta karunia kita sudah kerjakan, karena ada satu saat kita sudah tidak berdaya. Mendengar dan menyaksikan daftar riwayat hidup yang telah dibacakan dan dari beberapa sambutan awal, maka Dia ada pergi di tanpa almarhumah di apa? adalah seorang yang mengabdi sebagai tenaga pendidik pengajar. So 9 tahun Pada lalu zaman dahulu, Sandi masih menjadi pacaran sama seorang tuh orang profesi Cina. seorang guru bukanlah hal yang gampang, karena Ini guru sudah itu ini adalah sudah jadi antik. benar-benar Sekarang ini di lebih banyak media sosial sudah pengabdiannya jadi barang seiko antik.
dan mengabdi diri dengan Karena tulus, udah nggak ada lagi barunya. Oh, so limited edition. sehingga timbul Wes, ada produksi. seorang penyair Kalau ada dan yang pengarang lagu membuat sebuah Kolektor dong berani lagu biar mahal. pahlawan Iya. tanpa tanda jasa. Keluarga, Oh udah. kakak beradik adalah profesi sebagai guru, mengabdi sebagai guru. Ini adalah hal yang luar biasa. Seorang pendidik pengajar bukan hanya mengajar seorang dari sisi pengetahuan, tetapi juga memberikan suri teladan dalam sikap, perilaku, dan perbuatan. Tentunya saya meyakini dalam keluarga, bahkan tadi saya sudah juga mendengar bahwa keluarga mengabdi diri dalam pekerjaan Tuhan Nah, nanti sebagai pelayan. waktu edit baru. Ini hal yang luar biasa. Tidaklah rugi menjadi seorang pelayan yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bahasa Paulus, sebuah nasihat, sebuah pesan kepada Timotius, memberikan juga gambaran iman bagi kita orang percaya saat ini. Jasad almarhum akan dimakamkan. Pertandingan beliau telah selesai. Beliau telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Tadi dari ketua jemaat sudah menyampaikan. Tetapi kita yang hidup memiliki iman yang sama sebagaimana Paulus berkata, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Mari kita berlomba untuk hidup dengan baik dengan Tuhan Yesus. Mari kita mengerjakan dengan tulus, dengan sempurna, dengan giat iman kita bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terlalu Bokong 71 tahun 5 bulan 6 hari engkau hadirkan Ibu Ellen Marice Bokong. Banyak teladan, banyak kasih sayang yang sudah anak-anak, cucu-cucu, saudara bersaudara akan memberikan setangkai bunga sebagai tanda cinta kasih. Dan yang pertama diundang dengan kasih anak Hengki Harce Montolalu. Terima kasih Mama untuk kasih sayang yang sudah Mama berikan kepada saya dan keluarga. Selamat jalan Mama sampai bertemu di Yerusalem baru. Satu tetes air susu. Selanjutnya dari anak Harley Julius Montolalu. Betapa pedih hati ini Mama. Engkau selalu memberikan kasih sayangmu kepadaku. Terima kasih Mama. Selamat jalan. Selanjutnya dari cucu Toar Montolalu dan Vira Esra Montolalu. Terima kasih untuk kasih sayang yang Oma berikan kepada kami. Selamat jalan Oma. Selanjutnya dari
kakak beradik. Pertama, Ibu Lady Lisha Bokong bersama suami, anak-anak dan cucu. Sekali lagi diundang Ibu Lisha bersama suami, anak-anak dan cucu. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Selamat jalan, adikku tersayang. Kita hidup 60 tahun mana bisa bergabung lupa mana bisa beta menangkali satu tetes air susu kita hidup. Selanjutnya dari adik Pendeta Meli Bokong, STH MTH bersama anak cucu. Mama tetap beta mama Selamat jalan adikku tersayang sampai bertemu di Yerusalem baru. Selanjutnya dari adik Selfie Meita Bokong SPD FM bersama suami dan anak-anak. Selamat jalan kakakku tersayang. Selanjutnya mewakili orang tua Ibu Lis Bokong Rododowo. Selamat jalan anakku tersayang. Selanjutnya dari anak-anak bersaudara bahkan diponakan dari Ibu Ellen Bokong. Dia telah pergi untuk selamanya. Buatkan hatimu
ini kau bersedih. Bila engkau rindu, bila engkau letih. Selanjutnya dari ponakan-ponakan dari almarhum Bapak Dedi Montolalu. Seluruh jiwa ragaku, segalanya untukmu Mama. Janganlah ku dengar lagi Selanjutnya dari Penatua Ibu Marta Loloh Kalesaran. padamu kurus dan letih, biarlah tidur dan bermimpi. Mimpikanlah hari ini. Selanjutnya dari Pelsus kolom 6. Berilah senyum yang indah di bibirmu. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya, dan pada akhirnya kita hanya bisa berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Padamu kurus dan letih. Ya, demikian acara upayan kasih di siang hari ini dengan memberkati Diaken Ibu Meke Mendeenga yang sudah menuntun acara ini. Yang dijadikan Tuhan untuk mengaminkan lawatannya bagi keluarga besar Montolalu Botong. Kita angkat pujian Agunglah Kasih Allah. Dalam nama Tuhan Allah, Bapa Pencipta langit dan bumi, anaknya Yesus Kristus Juru Selamat dan Pengantara Roh Kudus, tertabislah ibadah pemakaman Ibu Ellen Mareja Botong saat ini. Salam dalam kasih Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, bagi kaum keluarga yang berduka cita dan bagi jemaat sekalian.
Tuhan menentukan waktu yang tepat untuk sesuatu. Ia memberi kita keinginan untuk mengetahui hari depan, tetapi kita tidak sanggup mengerti perbuatan Allah dari awal sampai akhir. Dia yang memberi Ibu Ellen Marica Bokok untuk kita, dialah juga yang mengambilnya dari antara kita. Natsya pembimbing ibadah kita di saat ini dalam Roma pasalnya yang ke-14 ayat 8 berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Engkau milikku abadi. Melintasi lembah Baka, mereka berjalan makin lama makin kuat. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Lihatlah perisai kami ya Allah. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu, lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah-Ku, sandar pada Tuhan. Oh iya. Oh iya. Firman Tuhan berkata dalam 1 Tesalonika pasalnya yang keempat ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Yesus kawan yang sejati.
Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, Dia mau boleh dibawa dalam doa padanya. Ada di tempat ini dalam persekutuan ibadah pemakaman yang terkasih Bu Ellen Marie Cempaka. Tuhan yang menuntun kami semua, Tuhan pula lah yang memberkati persekutuan ibadah pemakaman kami di tempat ini, sehingga boleh berjalan sesuai dengan kehendak. Oleh karena itu ya Tuhan Allah, di tempat ini kami boleh menyatu iman kami dalam satu kasih berkumpul bersama dengan keluarga besar Montolalu Bogor yang sedang dan sementara berkumpul ditinggalkan oleh mama, oma, kakak, adik, saudara yang dikasihi dan dicintai. Maka di tempat ini keluarga butuh penghiburan dan kekuatan. Dan hanya di dalam Tuhanlah kami dapatkan semuanya itu. Oleh karena itu ya Tuhan Allah, di tempat ini kami bermohon biarlah Engkau yang memberkati kami semua dengan kebenaran firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Firman ini akan tetap terus jadi kekuatan, jadi penghiburan bagi keluarga besar yang berduka. Tapi firman ini jadi kekuatan juga bagi kami semua dalam menjalani hari-hari kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan. Maka berfirmanlah bagi kami, siap kami mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita akan membaca Alkitab. Saya ambil bacaan Alkitab kita dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Jadi bacaan firman kita di saat ini. 2 Timotius pasalnya yang keempat ayat 6 sampai 8 berkata, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikian jauh bacaan firman. Sebelum khotbah, mari kita dengarkan puji-pujian dari seluruh pelayan khusus. Mama, oma, saudara yang dikasihi. Namun inilah peristiwa yang harus kita alami. Karena akhir dari sebuah kehidupan di dunia ini adalah kematian. Semua kita akan mengalami yang namanya kematian. Walaupun kita tidak tahu kapan, bagaimana cara Tuhan memanggil kehidupan kita. Hari Selasa malam anak-anak cucu ada di perumahan. Dan ini pasti menggambarkan bagaimana Oma ada di tempat ini dengan keadaan yang dikatakan begitu juga. Tetapi tidak ada rasa khawatir, rasa gelisah, rasa perasaan yang mungkin besok sudah meninggal. Karena orang udah rame-rame
sampai setengah 10 Bang Pendeta pulang dari perumahan. Namun inilah akhir dari sebuah perjalanan kehidupan Ibu Ellen. Teringat ketika orang para pelayan khusus pelayanan di tempat ini, perjamuan kudus. Walaupun harus bergumul dengan sakit bertahun-tahun lamanya, biar kurang pakai alat bantu mau berjalan, tapi dia menyapa kita. Lihat Joto di foto dan senyum begitu yang Ibu Ellen lakukan. Walaupun harus mengalami pergumulan bertahun-tahun, tapi bagaimana dia menemukan perjuangan sebagai tiang doa bagi kehidupan anak-anak cucu yang ada. Sehingga keluarga harus bersyukur kepada Tuhan untuk segala hal yang boleh terjadi ketika Tuhan mengizinkan Ibu Ellen ada, berkarya, mengabdi, menjadi tiang doa. Sehingga di usia yang ke-71 tahun 5 bulan 6 hari, Tuhan mengambil milik kepunyaannya. Sehingga saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, luar biasa menikmati berkat Tuhan ketika umur panjang boleh kita nikmati, sebagaimana yang dialami oleh Ibu Ellen. Sehingga keluarga harus merasakan kumul duka cita. Keluarga harus mengalami perasaan yang membuat keluarga bersedih. Tetapi keluarga boleh bersyukur ketika Tuhan pernah menghadirkan sosok mama, oma, kakak, adik yang menjadi teladan bagi kehidupan keluarga, jemaat, dan masyarakat. Sehingga saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lewat bacaan kita saat ini, kita melihat bahwa bagaimana Paulus sadar akan hal kehidupan dalam soal kematian. Surat 2 Timotius yang kita baca adalah surat terakhir Paulus sebelum akhirnya ia mati sebagai seorang martir. Sehingga bagaimana dia mau memberikan nasihat kepada Timotius tentang arti perjalanan kehidupan. Karena dia sendiri menyadari bahwa akan kematiannya yang sudah dekat. Sehingga dia menyampaikan bahwa dia telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dia telah mencapai garis akhir. Dan dia telah memelihara iman. Paulus menggambarkan perjalanan kehidupan seperti sebuah pertandingan lari, di mana ada tempat titik untuk start, tapi juga ada titik garis finish. Dan dia bersyukur ketika dalam perjalanan kehidupan, dalam sebuah perlombaan, kita butuh perjuangan, kita butuh kerja keras untuk sampai di titik finish dengan tetap terus mempertahankan iman di dalam Yesus Kristus. Sehingga Paulus mengimani bahwa semasa ia menjalani kehidupan, walaupun awalnya dia adalah seorang yang jahat, orang yang tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, tapi luar biasa ketika dia mau datang kepada Tuhan, dia mau datang, mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan, Tuhan memberkati kehidupannya sampai
ia mengakhiri kehidupan. Sehingga ada hadiah yang diberikan Tuhan. Dikatakan pada ayat yang ke-8, ialah mahkota kebenaran. Dan itu bukan hanya dinikmati oleh Paulus, tetapi dikatakan bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan menyediakan mahkota kebenaran, kita yakin bahwa kita punya keyakinan iman di dalam Tuhan. Dan keyakinan ini pula yang dimiliki oleh Ibu Ella. Semasa ia menjalani kehidupan, walaupun banyak tantangan, banyak pergumulan yang harus ia hadapi, banyak perjuangan yang harus dia tempuh bersama dengan anak-anak dan cucu. Tapi inilah waktu Tuhan, ketika Tuhan memberkati kehidupan Ibu Ella. Sehingga ini menjadi pesan bagi keluarga, tapi juga kita yang masih ada dalam pertandingan, masih ada dalam dunia. Orang belum tahu kapan waktunya orang mau finish. Tapi ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, bertandinglah dengan baik, berjuanglah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga mahkota kebenaran akan jadi bagian kehidupan kita semua. Dan kita aminkan dan imani bahwa segala sesuatu telah tersedia bagi kita sebagai umat ciptaannya. Asalkan kita hidup taat kepada Tuhan, kita hidup melakukan yang terbaik, dan itu yang boleh dilakukan oleh keluarga besar Montolalu Bako. Kekayaan iman yang boleh ditinggalkan oleh orang tua, kakak beradik, saudara bersaudara, yang boleh menikmati bagaimana kuasa dan kasih Tuhan. Kakak beradik, semua guru, pendeta Meli, baru anak-anak, keponakan, ada yang pendeta, ada yang guru. Sehingga keyakinan iman yang dipunya oleh keluarga itu yang tetap terus dilanjut-lanjutkan. Kekayaan iman yang boleh ditinggalkan oleh ibu yang terkasih, ini menjadi pegangan bagi anak-anak dan cucu. Karena kita harus ingat bahwa untuk apa kita ada di dunia ini? Apakah kita mencari kekayaan materi atau kekayaan iman? Bisa kita lihat ketika kalau orang cari kekayaan materi, orang tua kasih tinggal hanya kekayaan materi, pada akhirnya anak-anak bakal lain. Karena apa? Karena harta. Tapi ketika ditinggalkan kekayaan iman, orang percaya bahwa di dalam Tuhan segala sesuatu akan terang nikmati. Dan ketika pun kita mengakhiri kehidupan ini, kita menikmati bagaimana itu pemberkatan Tuhan. Bagi orang-orang yang kita tinggalkan, anak-anak cucu, saudara bersaudara, sehingga hiduplah dalam kasih sambil terus menikmati bagaimana Tuhan yang akan tetap terus menolong keluarga, Tuhan yang akan tetap terus memberikan kekuatan bagi anak-anak cucu, kakak beradik, saudara bersaudara. Walaupun harus mengalami pergumulan, walaupun harus mengalami duka cita, tapi inilah peristiwa iman yang harus kita lewati bersama.
Kita yakin dan percaya kita punya Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kehidupan keluarga. Kita punya Tuhan yang tidak pernah membiarkan keluarga tetap terus larut dalam gumul duka cita ini. Tetapi terus bersandarlah kepada Tuhan sambil meyakini bahwa apa yang Tuhan buat hari ini itu adalah baik adanya. Maka tetaplah terus melakukan yang terbaik bagi Tuhan kita semua yang ada, agar supaya kehidupan kita terus menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih untuk persekutuan yang telah tercipta saat ini. Ketika kami boleh menyaksikan kuasa dan kebesaran-Mu terjadi dalam kehidupan kami, bahkan bagi keluarga besar Montelalu. Ketika Engkau memanggil pulang orang yang dikasihi, orang yang dicintai oleh keluarga Ibu Ellen Marie Ceboko. Namun Engkau yang dalam kasih setia-Mu senantiasa akan terus menghibur dan menguatkan keluarga, anak-anak, cucu, kakak beradik, saudara bersaudara. Oleh firman-Mu kami semua dikuatkan bahwa Engkau yang senantiasa mendengarkan seruan kami sebagai umat-Mu. Engkau yang mampu melepaskan kami dari segala kesesakan yang kami hadapi, termasuk gumul duka cita yang harus dialami keluarga. Karena itu biarlah kasih setia-Mu ya Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami, bahkan secara khusus bagi keluarga yang berduka. Anak-anak, cucu, ketika mereka akan melanjutkan hari-hari hidup mereka ke depan, kiranya pertolongan dan pemeliharaan Tuhan senantiasa terus mereka nikmati sebagai satu keluarga besar Montelalu Boko. Anugerahkanlah senantiasa bagi mereka kesehatan dan kekuatan dalam segala kebutuhan kehidupan mereka. Engkau Tuhan kiranya buka-bukakan jalan sehingga mereka boleh senantiasa kuat dalam pengharapan di dalam Tuhan, bahwa Engkau yang tidak akan pernah meninggalkan keluarga yang berduka ketika mereka melanjutkan juang hidup mereka ke depan sepeninggal orang yang mereka kasihi dan mereka cintai. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ketika kami boleh memberikan persembahan diakonia. Engkau kiranya kuduskan persembahan kami ini sehingga dapat terpakai dengan baik oleh keluarga yang membutuhkannya. Kami berdoa bagi kami semua yang boleh mengambil bagian dalam persekutuan ibadah pemakaman di saat ini. Memberkati badan pekerja majelis jemaat Kemim Ebenezer Suara bersama-sama dengan pemerintah baik yang ada di Kabupaten Minahasa Utara, Kecamatan Kalawat, Desa Suai. Diberkati kami semua, pejabat hukum tua Ibu Sumiati Kansil Manangkasih, aparat desa BPD 5 tim penggerak PKK. Kami semua terus bergandengan tangan menjalankan panggilan iman, semuanya demi kemuliaan akan nama Tuhan. Ketika pun sebentar akan dilanjutkan di ibadah di ladang pekuburan, Tuhan yang sertai kami yang akan terus mengambil bagian. Kami diberikan kemampuan, kesehatan dan kekuatan sehingga segala sesuatu yang kami lakukan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Engkau ampuni akan setiap kesalahan dan dosa yang terus kami lakukan melawan kehendak-Mu, sehingga kami tetap terus ada dalam pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan kami tidak menjadi sia-sia,
tapi bawa sukacita hari ini, esok sampai selama-lamanya. Ini kami yang berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekalian, kita percaya bahwa dengan baptisan kudus yang telah kita terima, kita boleh berpegang dan mengharapkan kebangkitan dari kematian dan memperoleh kehidupan yang kekal. Kita percaya juga bahwa keyakinan ini sudah dimiliki oleh Ibu Ellen Marie Ceboko yang jenazahnya akan kita makamkan. Marilah sebagai orang-orang percaya yang diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita membawa kekasih kita ini ke tempat perhentiannya, sambil percaya dan menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan surgawi yang penuh kemuliaan. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah meliputi kamu, kiranya kekuatan Allah mendukung kamu, kiranya damai Allah menghibur kamu, dan kiranya berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu sekarang dan selama-lamanya. Terima anugerahnya dan ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di adanya. Ya berfirman, mari sujud di adanya. Terima anugerahnya dan bebaskanku. Ya
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya akan membacakan kebersamaan duka dari jaga 1 sampai dengan jaga 5. Kebersamaan duka masyarakat jaga 1 yang mengikuti 105 kakak. 4 kakak yang bukan masyarakat, 1 keluarga Supituera, 2 keluarga Thomas Manangka, 3 keluarga Manopo Wenas, 4 keluarga Wala Sumolan. Total kebersamaan 1.130.000 rupiah. Semua memberi. Untuk kebersamaan duka jaga 2, jumlah kakak yang mengikuti kebersamaan 107 kakak. Semua memberi total 1.070.000 rupiah. Jumlah kakak yang bukan masyarakat, 1 keluarga Maramis Rotin Sulu, 2 keluarga Suak Kandau, 3 keluarga Tintene Keraing, 4 keluarga Pati Sambut, 5 keluarga Liu Wariki, 6 keluarga Norapati, 7 keluarga Hasembala Moko Ago Hasembala, 8 keluarga Mangowal Maindoka. Jumlah 160, total 1.230.000 rupiah. Untuk kebersamaan duka jaga 3, jumlah yang mengikuti kakak 124 kakak. Semua memberi jumlah 1.240.000 rupiah. 11 kakak yang bukan masyarakat, 1 keluarga Bororing Ugis, 2 keluarga Wangania Pananggung, 3 keluarga Parengkuan Weku, 4 Ibu Lena Padoma, 5 keluarga Tanjung Manatar, 6 keluarga Mopangga Kawoleng, 7 keluarga Mas Pananggung, 8 keluarga Ponda Hasan, 9 keluarga Tabar Ernawati, 10 Ibu Rodi Mamonto, 11 NN, jumlah 220.000 rupiah. Total keseluruhan 1.460.000 rupiah. Untuk kebersamaan duka jaga 4, jumlah kakak yang mengikuti 120 kakak, 3 kakak yang memangku duka, 1 keluarga Bapak Hengki Montolalu, keluarga Montolalu Lumongdong, 2 keluarga Dededaka Bokong, 3 keluarga Arai Bokong. Jumlah 1.170.000 rupiah. 8 yang bukan masyarakat, 1 keluarga Kontudenga, 2 keluarga Kaseti Ladi, 3 keluarga Kaseti Wawiling, 4 keluarga Lasus Laheping, 5 keluarga Songke Sondang, 6 keluarga Muharjo Mamentu, 7 keluarga Komenaung Ratu, 8 keluarga Manahampi Mamentu. Total keseluruhan 1.330.000 rupiah. Untuk kebersamaan duka jaga 5, jumlah kakak yang mengikuti 97 kakak, 1 keluarga yang memangku duka, keluarga Montolalu Bokong, 5 keluarga yang bukan masyarakat, 1 keluarga Suyatno Kaunang, 2 keluarga Sambuaga Matiuna, 3 keluarga Alo Sambuaga, 4 keluarga Dungus Mendagi, 5 keluarga Manatar Datau. Total 1.060.000 rupiah. Jadi kebersamaan duka yang terkumpul dari jaga 1 sampai dengan jaga 5, total keseluruhan 6.210.000 rupiah. Dan kebersamaan duka ini akan diserahkan kepada keluarga oleh Kepala Jaga 5. Hari
Apalagi terus duduk di kandang sangrat. Debu kembali kepada debu sambil memandang kepada Kristus Yesus yang telah bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Yohanes 11 ayat 25 sampai 26a. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian, sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi
selesai, kami kembalikan pada pemerintah. Disilakan. Kembali menyampaikan terima kasih kepada pihak gereja dalam hal ini pelayan kolom 6 yang sudah melanjutkan acara ibadah di ladang pekuburan. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Lanjutkan dengan pekerjaan.